pukul 3 sore, live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Saudara, payudara bukan hanya simbol feminitas, tetapi juga merupakan anugerah berharga bagi setiap perempuan. Karena itu merawat dan menjaga kesehatan payudara ini bukan sekedar pilihan, namun juga sebuah keharusan. Sayangnya banyak perempuan ini masih kurang menyadari bahwa payudara memiliki resiko tinggi terhadap kanker payudara. Bahkan 1 dari 13 perempuan ini akan terkena kanker payudara dalam hidupnya. Lantas apa saja gejala dan juga faktor resiko kanker payudara, serta seberapa penting deteksi dini ini dapat memberikan peluang kesembuhan? Kita akan membahasnya lebih dalam selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Haj di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya hari ini saya sudah kedatangan 2 narasumber saya yang luar biasa, saudara, yaitu Dr. Teng Xiao Wei, selaku pakar bedah onkologi at Solis Breast Care and Surgery Center. Halo dokter. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Sehat ya? Ya. Oke. Dan juga Dr. Henry Oscar, selaku konsultan radiologis and co-founder of Luma Women's Imaging Center. Halo Dr. Oscar. Halo Amanda. Or Dr. Henry ya? Iya. Oke. Sebagai informasi saudara, Solis Breast Care and Surgery Center and Luma Women's Imaging Center ini merupakan pusat penanganan kanker payudara dari Singapura. Solis dan Luma hadir dengan dukungan tim dokter bedah, radiologis, patologis berpengalaman yang memiliki subspecialty dalam penanganan kanker payudara serta dilengkapi dengan layanan dan fasilitas canggih. Dengan komitmen terhadap perawatan berkualitas, Solis Breast Care and Surgery Center dan Luma Women's Imaging Center ini memberikan solusi terbaik, memastikan setiap pasien mendapatkan perhatian medis yang tepat dan terpercaya. Oke, Dr. Teng, kita tahu bahwa kanker payudara ini memiliki peranan penting ya, karena salah satu kanker yang memang jumlah penderitanya ini terbanyak. Menurut dokter sendiri, seberapa penting seorang wanita ini harus aware, harus paham dalam menjaga kesehatan payudaranya? Sebenarnya sangat penting untuk wanita untuk paham badan sendiri, karena masalah payudara ini sangat biasa, sangat common, dan hampir 20% wanita akan ada masalah payudara dalam usianya. Tetapi kebanyakannya adalah jinak, so jangan terlalu risau, jangan terlalu khawatir. Tapi yang pentingnya untuk memahami badan sendiri. Kalau ada apa-apa perubahan yang awal, benjolan kecil atau ada apa-apa simptom yang baru, dianjurkan untuk pasien memeriksakan sendiri dan pergi jumpa dokter segera untuk dicek. Ya. Oh, I see. Kalau bicara mengenai gejalanya sendiri, gejala dari kanker payudara atau tanda-tanda awal kanker payudara yang harus kita waspadai itu apa saja sih, Dok? Perlu diketahui bahwa kanker payudara stadium awal itu seringkali itu tidak menimbul gejala apapun. Banyak kasus yang ditemukan saat belum terasa benjolan. Inilah sebabnya screening itu sangat penting sekali untuk merasa yang sehat. Namun berapa gejala yang perlu diwaspada antara lainnya, ya. 1 itu benjolan di payudara atau di ketiak yang tidak nyeri dan tidak hilang. Keduanya perubahan bentuk payudara. Ketiganya itu kulit payudaranya tertarik, ada perbedaannya atau seperti kulit jeruk ya. Terakhirnya itu perubahan dari puting, semisalnya itu ketarik ke dalam ya, ada merah-merahannya atau ada keluaran cairannya yang tidak normal. Karena gejala awal itu tidak muncul sama sekali, pemeriksaan screening itu sangat penting di mamografi dan USG. Jadi kita tuh sarankan untuk mamografi untuk di usia 40 ke atas dan USG untuk wanita usia 40 yang ke bawah. Oke, jadi untuk usia yang di bawah 40 bisa melakukan screening awal itu dengan USG. Benar, ya, Amanda. tapi untuk 40 ke atas itu mamografi. Benar, Amanda. Oke, tadi kan memang Dr. Henry sempat menjelaskan ada beberapa symptoms atau signs ya dari breast cancer nih, Dr. Teng. Salah satunya adalah benjolan atau lump. Nah,
kira-kira ini apakah semua benjolan mengindikasikan seseorang itu menderita kanker payudara atau tidak? Dan kalau tidak, bagaimana kita membedakan antara benjolan yang berbahaya atau yang bersifat cancer dengan benjolan yang tidak berbahaya? Ada banyak wanita yang ada benjolan. Yang benjolan yang jinak biasanya dia bulat-bulat, dia tidak terus membesar, dan kadang-kadang juga lagi lembut, dan it's a bit soft. Tapi kalau benjolan yang ganas, dia biasanya dia lagi keras. Bedanya dalam masa dia terus membesar. So biasanya kalau mungkin dalam beberapa minggu atau beberapa bulan, dia lama-lama mungkin membesar. Nah kadang-kadang benjolan yang ada macam kanker, dia bukan benjolan di dalam payudara, kadang-kadang dia melekat kepada macam dada atau kepada kulit, atau mungkin juga ada luka dekat kulit. So yang itu semua tanda-tanda kanker. Ya, tapi yang pentingnya kalau ada benjolan, perlu jumpa doktor untuk diperiksakan, kalau perlu buat mammo atau USG untuk nampak ciri-cirinya. Dan kadang-kadang juga perlu buat biopsi untuk pastikannya. Oke, jadi kalau untuk tanda awal memang secara kasat mata kita bisa memeriksakan diri sendiri gitu ya. Kalau misalnya benjolan itu jinak, memang dia lebih soft gitu ya, dan tidak membesar secara cepat mungkin atau masif ya dokter ya. Nah tapi kalau yang agak ganas ini yang harus diperhatikan karena perubahan bentuknya, size-nya itu semakin cepat gitu ya. Nah itu kan tadi untuk benjolan nih Dokter Henry. Tadi sempat dokter juga menjabarkan bahwa memang ada beberapa simptom atau gejala dari breast cancer. Salah satunya adalah perubahan kulit ya, struktur kulit yang ada di payudara seperti kulit jeruk, begitu ya dokter ya. Nah ini seperti apa sih maksudnya dokter? Jadi kalau misalnya kita sebagai wanita lihat di depan cermin ya, kalau misalnya ada perbedaan kulit yang payudara kanan, berarti kan kita pasti yang harus pertama kan kita tahu kan itu badan kita. Perubahannya itu bagaimana? Karena kulit jeruk itu kayaknya lebih tebal ya, pori-porinya itu kelihatan ya, lebih kasar sedikit ya. Kadang permerahan itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tapi pasti kelihatan itu perbedaan dan kelihatan sekali. Dan di dalam kulit payudara itu termasuk puting juga. Jadi harus lihat sekitar puting, kulitnya ada perbedaan. Jadi kayak gatal-gatal, lagi ada kelihatan putih-putihnya gitu ya. Jadi ada kasarnya. Perbedaan itu kadang-kadang bisa memunculkan tanda-tanda yang di dalam struktur yang payudara yang harus diatasin dan harus dicek lebih lanjutnya. Oke, itu lagi ya yang lagi-lagi kita harus memastikan dengan diri sendiri dulu, terutama ya karena kita paling sadar ya dengan kondisi tubuh. Nah, selanjutnya nih kalau kita lihat sinyal dari kanker payudara yang nggak bisa dilewatkan adalah nyeri pada payudara. Nah, apakah ini selalu mengindikasikan bahwa seseorang yang mengalami nyeri payudara, Dokter Teng, itu memiliki kanker payudara? Oke, sebenarnya saya jumpa banyak pesakit yang takut kerana dia rasa nyeri. Dia risau kalau di dalamnya ada kanker payudara atau tidak. Tetapi sebenarnya kebanyakan kanker payudara tidak sakit dan tidak ada nyeri. Kalau nyeri itu setiap bulan, tepat masa mungkin macam satu minggu sebelum mens. So yang itu hormonnya yang buatkan nyeri, buatkannya sakit. So kadang-kadang kalau senaman atau olahraga terlalu banyak, tertarik kepada otot atau dada, atau kadang-kadang batuk-batuk. So dada juga sakit. So kalau nyeri itu daripada dada dengan otot, kebanyakan itu juga jinak. So kalau nyeri, biasanya dia akan baik sendiri. Kadang-kadang mungkin makan macam ubat, kalau lepas itu baik sendiri, dan jangan terlalu bimbang. Tetapi kalau nyeri itu terus, dan mungkin terlalu lamanya, dan perlu jumpa dokter untuk pastikan tiada apa-apa yang serius. Oke, ini perlu diwaspadai oleh saudara di rumah ya. Berarti sebenarnya untuk kanker payudara sendiri mayoritas tidak merasakan nyeri pada payudara kecuali kalau kondisinya sudah parah dan diikuti dengan benjolan yang terus membesar ya. Memang ada beberapa faktor lain mulai dari makanan, mulai dari posisi sampai hormonal gitu ya. Posisi gerak seperti olahraga begitu dokter ya. Oke, dokter ini masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi lagi-lagi kita harus jenak dulu sejenak ya. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Kita. I know it's scary, but don't worry, you'll be okay. You're in good hands. Please, lean back onto the bed and I'll see you inside.
Good news! The surgery went well and the surrounding tissue looks clean. How are you feeling? Good. The pain is gone, and I'm back to my daily routine. Thank you for everything. At Solis and Luma, we are here to provide a one-stop center which offers the convenience of multiple services such as consultations, diagnostics, and procedures all in one location, reducing the need for separate appointments and saving time. Our weekly tumor boards, attended by surgeons, radiologists, pathologists, and partner oncologists, ensure that each patient's case is thoroughly reviewed and discussed. This collaborative approach guarantees that patients receive the best possible treatment options, tailored for optimum outcomes. I know it's scary, but don't worry, you'll be okay. You're in good hands. Please, lean back onto the bed and I'll see you inside. Good news! The surgery went well and the surrounding tissue looks clean. How are you feeling? Good. The pain is gone, and I'm back to my daily routine. Thank you for everything. Kembali lagi di Bincang Kita, saudara, masih membahas mengenai pentingnya menjaga kesehatan payudara, terlebih kalau misalnya sudah ada tanda-tanda atau gejala dari kanker payudara. Masih bersama dengan Dr. Teng dan Dr. Henry di sini. Terima kasih masih bergabung. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai gejalanya, tanda dari payudara yang perlu diwaspadai agar tidak semakin parah atau bahkan terindikasi kanker. Ya, nah. Kalau kita bicara mengenai kanker, Dr. Teng, apa saja sebenarnya faktor resiko utama dari penyebab kanker yang mungkin bisa mengenai semua wanita ini pada umumnya? So sebenarnya risiko yang paling besar kita semuanya wanita dan kita akan berumur lagi usia meningkat. So makin usianya meningkat, risikonya terus meningkat. Selain itu, kalau ada ahli keluarga yang lain yang pernah ada kanker payudara atau kanker ovary, yang itu risikonya juga mungkin meningkat. Seumpamanya kalau mereka didapatkan kanker bila mereka lagi muda, dan risiko ahli keluarganya semua juga terus meningkat. Dan satu lagi, kalau ada radiasi pada dada juga meningkatkan risiko kanker payudara. Oke, jadi memang kalau bicara mengenai resiko dari kanker payudara, resiko utama yang pertama adalah wanita, gendernya ya. Kedua adalah usia. Usia itu berpengaruh. Kenapa? Kerana terus kalau usia wanita yang muda, mungkin macam teenager atau 20-an, risikonya agak sangat rendah. Tapi kalau lepas 30-an lagi 40-an atau 50-an, risikonya terus meningkat. Di kebanyakan negara-negara, risiko yang tertinggi untuk wanita umurnya 50-an. Nah, tadi kan Dr. Teng sempat menjabarkan ya, salah satu faktor yang menjadi pemicu memperbesar risiko kanker payudara adalah history dari keluarga, ya kan? Apakah memang ini genetik juga mempengaruhi seorang wanita ini berisiko terkena kanker payudara, dokter? Nah, sebenarnya kebanyakan wanita yang terkena kanker payudara tidak ada riwayat kanker payudara. Hanya 10-15% wanita yang ada faktor genetik. Kalau wanita yang ada faktor genetik, biasanya ahli keluarga yang terkena kanker payudara atau kadang-kadang kanker ovarium juga, yang itu mereka umurnya lagi muda. Dan kebanyakan wanita yang terkena kanker payudara, hampir 80%, tiada riwayat yang di dalam keluarganya tentang kanker payudara. So kebanyakan wanita tiada kanker payudara. So termasuk walaupun tiada ahli keluarga yang pernah ada kanker payudara, tidak jamin tidak akan kena. Tapi kalau ada ahli keluarga, ada riwayat kanker payudara, yang pentingnya kalau untuk periksa sendiri dan perlu untuk pergi buat screening lagi awal. Kalau ada ahli keluarga yang muda terkena kanker payudara atau kanker ovarium, kadang-kadang perlu mulanya screening lagi awal
So lagi awal daripada umurnya 40. Kalau ahli keluarga terkena kanker mungkin umurnya 35 dan wanita ahli keluarga perlu mula screening lagi awal 5 sampai 10 tahun lagi awal. So mungkin 25 sampai 30 tahun. Yang itu kalau ada ahli keluarga yang ada genetik. Tetapi sebenarnya kebanyakan wanita tiada ahli keluarga yang ada kanker. Jadi memang kalau misalnya untuk penderita kanker payudara justru ya kebanyakan ini tidak memiliki genetik atau history kanker payudara di keluarganya ya. Bahkan itu cuma 10 sampai 15% saja gitu ya dokter. Tapi tetap ketika ada seorang ada keluarga yang terkena kanker payudara tetap harus melakukan screening gitu ya kanker payudara sebagai antisipasi. Begitu ya dokter ya? Nah kalau tadi kan sudah berbicara nih dokter Teng mengenai faktor-faktor ya yang memicu kenaikan risiko kanker payudara, Dr. Henry. Salah satunya adalah genetik, tapi itu sangat kecil kemungkinannya. Lalu ada juga wanita, ya gendernya, usia dan sebagainya. Salah satunya juga hormon. Tapi bagaimana dengan gaya hidup? Karena kan gini ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa saat ini gaya hidup zaman dulu dengan orang zaman sekarang ini sangat berbeda. Kalau dulu mungkin kemana-mana jalan kaki, kalau sekarang tinggal telepon aja atau pesan online gitu ya. Nah, apakah dengan melakukan lifestyle yang sehat, dengan misalnya menjaga pola makan atau mungkin dengan rajin olahraga, ini bisa membantu mencegah terjadinya kanker payudara? Itu mungkin harus dilihat dari dua sisi, Amanda ya. Satu yang sisi yang kita bisa hindari, yang satu yang kita tidak bisa hindari. Jadi dari sisi itu, kalau misalnya kita wanita, kita harus tahu ya, kita ada riwayat kanker payudara atau tidak. Dan kalau misalnya kita sadari tubuh kita, kapan harus mulai screening untuk mamografi ya, kapan yang harus cari dokter kalau misalnya ada keluhan yang beda di payudara ya. Itu jadi karena semua kesehatan itu di tangan kami ya, di tangan wanitanya sendiri. Jadi harus tahu kapan harus di follow up ya, harus diteruskan atau tidak ya. Yang apa yang kita bisa lakukan itu gaya hidupnya ya. Semakin apa yang masukkan di dalam mulut kita yang lebih sehat ya. Kurangin gorengan ya, jangan makan kebanyakan terlalu over. Tapi di zaman sekarang ya susah ya Amanda ya, karena semua kita maunya gampang, instan ya. Ya dia mungkin di zaman sekarang ya namanya hyper proses ya, ultra proses ya. Jadi kita mengkurangkan makanan hyper proses ultra proses food itu ya, makanya bergizi yang berkurang lemak gitu-gitu ya. Dan kita kalau misalnya ada yang merokok bisa mengkurangkan, kalau misalnya ada minum alkohol bisa mengkurangkan. Oke. Jadi gimana pun juga memang ada faktor-faktor dari kanker payudara yang tidak bisa dihindari ya. Mulai dari genetik, mulai dari gender, sampai juga tadi adalah usia yang nggak bisa kita lawan lah ya ibaratnya gitu ya dokter. Siapa yang nggak mau tetap muda, tapi nggak mungkin gitu ya. Terpenting hindari sebenarnya high processed food ya. Ini yang nggak boleh justru ya. Dan rokok ataupun alkohol ya. Nah, masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi lagi-lagi kita harus jeda sejenak ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Kita. At Solis and Luma, we are here to provide a one-stop center which offers the convenience of multiple services such as consultations, diagnostics, and procedures all in one location, reducing the need for separate appointments and saving time. Our weekly tumor boards, attended by surgeons, radiologists, pathologists, and partner oncologists, ensure that each patient's case is thoroughly reviewed and discussed. This collaborative approach guarantees that patients receive the best possible treatment options, tailored for optimum outcomes. I know it's scary, but don't worry, you'll be okay. You're in good hands. Please, lean back onto the bed and I'll see you inside. Good news! The surgery went well and the surrounding tissue looks clean. How are you feeling? Good. The pain is gone and I'm back to my daily routine. Thank you for everything. At
At Solis and Luma, we are here to provide a one-stop center which offers the convenience of multiple services such as consultations, diagnostics, and procedures all in one location, reducing the need for separate appointments and saving time. Our weekly tumor boards, attended by surgeons, radiologists, pathologists, and partner oncologists, ensure that each patient's case is thoroughly reviewed and discussed. This collaborative approach guarantees that patients receive the best possible treatment options, tailored for optimum outcomes. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan masih melanjutkan obrolan kami tentang deteksi dini kanker payudara untuk tingkatkan peluang kesembuhan kanker payudara. Masih bersama dengan Dr. Tang dan juga Dr. Henry di sini. Nah, mungkin kita bicara langsung ke deteksi dini nih dokter ya terhadap perempuan yang ingin mungkin melakukan screening deteksi dini kanker payudara. Apakah memang ini benar bisa membuat perbedaan atau apa ya? Peluang yang lebih besar pada kesembuhan seorang penderita kanker payudara, dokter? Benar sekali ya, deteksi dini itu membuat perbedaan besar sekali. Kalau kanker payudara ditemukan lebih awal, itu persentase untuk sembuh itu tinggi sekali ya Manda ya, sekitar 90-100%. Karena saat masih kecil dan belum menyebar, itu kanker jauh lebih mudah untuk diatasi dan diobatkan ya. Semakin cepat ditemukan, semakin besar harapan hidup pasien dan wanitanya. Berapa besar kemungkinan rate seseorang ya, seorang pasien kanker payudara jika melakukan deteksi dini? Berapa besar kesembuhannya? Hampir 100% namanya. Hampir 100%. Kalau misal ketemunya itu awal sekali dan kecil, belum menyebar, bisa sembuh. Apa yang membuat perubahan itu luar biasa berbeda, jauh dokter? Kalau misalnya benjolannya tidak diatasin ya gitu pasti akan melari ke getah bening ya, lari ke tubuh, lari ke tulang. Nah itu kan susah untuk diatasinya. Kalau masih kecil, jadi itu masih kayak di pagarnya sendiri itu. Kalau misalnya dokter teh angkat semua, itu pasti akan bersih dan ditambahin obat-obat yang tertentu, itu persembuhan presentasinya sangat tinggi sekali. Oh oke. Jadi kalau semakin cepat ya diketahui kankernya ini lebih ibaratnya lebih mudah lah untuk disembuhkan gitu, karena masih berada di posisi di dalam pagarnya itu ibaratnya begitu ya. Oke. Nah kalau Dr. Tang sendiri ya, Solis ini kan sebagai pusat perawatan khusus kanker payudara ya kan, bagaimana cara mendeteksi dini kanker payudara agar terhindar dari risiko terburuknya? Oke, so Solis dan Luma ada menyediakan pelayanan pengobatan payudara yang komprehensif. Mula-mulanya kalau ada simptom-simptom, perlu juga untuk jumpa doktor pakar bedah, pakar onkologi bedah yang untuk konsultasi. So konsultasinya kita boleh aturkan untuk dari awal. Dan lepas konsultasi, kadang-kadang lepas pemeriksaannya juga perlu aturkan untuk buat mamo atau USG. Lepas mamo dengan USG kita biasanya boleh aturkan pada hari yang sama. So dengan lekas kita boleh aturkan kesemuanya pemeriksaannya. Dan kadang-kadang lepas dapatkan keputusan mamo dengan USG, kita boleh dapatkan kalau ada benjolan untuk pastikannya jinak atau ganas, kadang perlu juga untuk buat biopsi. So biopsi yang itu kita juga boleh aturkan pada hari yang sama. Ada hari yang sama semuanya ya? Ya, so kita boleh aturkan untuk hari yang sama. Biopsi itu yang kita gunakan jarum suntik daripada benjolan itu untuk ambilkan sedikit jaringan. Jaringan itu kita akan dikirimkan untuk diperiksakan dengan doktor patologi yang dia subspesialis juga kepada kanker payudara. So keputusannya biasanya lepas biopsi kita boleh aturkan dalam beberapa hari, mungkin 2 sampai 5 hari. So lepas keputusannya dikeluarkan, kita boleh bincang dengan pasien-pasien itu untuk aturkan rawatannya.
So daripada jumpa doktor untuk konsultasi pertama sampai buat mammo USG, sampai buat biopsi untuk dapatkan keputusannya, kita boleh aturkan secepat mungkin. So biasanya kesemuanya mula-mulanya konsultasi mammo USG dengan biopsi, kita biasanya boleh aturkan dalam hari yang bersama. Jadi dalam satu hari seorang pasien di Solis dan Luma ini bisa melakukan beberapa tindakan ya, mulai dari konsultasi, lalu ada USG, mamografi sampai biopsi itu pada hari yang sama ya. Baru setelah itu mendapatkan hasil dari patologi itu beberapa hari ya, 2 sampai 5 hari begitu ya dokter. Ini berarti cepat sekali ya. Dan hasilnya juga tepat. Berarti ini sangat membantu seorang pasien mendapatkan tindakan yang tepat dan cepat gitu ya dokter, sehingga peluang dari kesembuhan kanker payudara ini bisa semakin besar ya dokter Henry ya. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa sebenarnya kita tidak perlu melakukan mamografi kalau nggak ada riwayat kanker. Atau bahkan ada juga yang beranggapan bahwa mamografi ini radiasinya ini berbahaya nih, ya kan, nggak baik untuk kesehatan. Tanggapan dokter Henry sendiri seperti apa? Itu mitos tentang mamografi itu kalau tidak ada riwayat keluarga tidak perlu, itu salah ya Amanda ya. Faktanya kira-kira 80% wanita yang kena kanker payudara itu tidak punya riwayat keluarga ya. Jadi semua wanita tetap beresiko ya, terutama itu di usia atas 40-an ke atas ya. Screening tetap penting, bawakan tanpa riwayat genetik ya. Mitos ya, radiasi mamografi itu sangat bahaya ya. Itu juga tidak benar ya. Karena dosis radiasi dari lakukan mamografi itu sangat kecil ya Amanda ya. Bahkan lebih rendah dibandingkan sinar X-ray biasa ya. Manfaat deteksi dini jauh lebih besar ya daripada resiko radiasi yang sangat minimal. Oke, jadi nggak perlu khawatir saudara ya kalau untuk melakukan mamografi sendiri, untuk radiasinya sendiri ini masih di bawah batasan wajar. Jadi untuk keamanannya sudah bisa dipastikan begitu ya dokter Henry ya. Pasti. Dan lagi-lagi kita juga tidak boleh termakan mitos bahwa nggak perlu melakukan mamografi, sudah pasti aman kalau nggak ada history kanker payudara. Padahal kenyataannya seperti yang disampaikan oleh dokter Teng tadi di segmen sebelumnya, justru penderita kanker payudara ini terbanyak tidak berasal dari keluarga yang memiliki history kanker payudara, begitu ya dokter ya. Nah mungkin kalau untuk biopsi sendiri nih dokter, saya mungkin ingin meluruskan saja apa penjelasan dari dokter. Banyak juga orang yang berspekulasi kalau biopsi ini berbahaya. Jadi yang tadinya mungkin benjolannya ini aman, ya tidak berbahaya, ketika dilakukan biopsi dia justru jadi ganas. Benar atau tidak? Yang itu tidak benar. Yang itu mitos. Mitos. Karena kalau benjolan itu jinak, dia akan tetap jinak. Kalau ada biopsi atau tidak, dia akan terus jadi jinak. Tapi kalau benjolan itu ganas, kalau ada biopsi atau tidak, dia terus juga ganas. Biopsi itu penting untuk pastikan kalau betul-betul benjolan itu kanker atau tidak. Satu, dan kedua lagi untuk pastikan ciri-ciri kanker. So karena kanker payudara ada beberapa jenis. Jadi memang nggak perlu khawatir lagi ya untuk melakukan mamografi dan juga biopsi. Bahkan biopsi ini juga penting sekali untuk untuk dokter mendapatkan tindakan yang tepat gitu ya, dokter Teng. Baik. Terakhir mungkin untuk dokter Teng dan juga dokter Henry, pesan yang ingin disampaikan kepada wanita di luar sana terkait mengenai awareness ya, kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan payudara. Mungkin dari dokter Henry terlebih dahulu. Itu harus kenali tubuhnya sendiri ya Amanda ya. Periksa secara rutin, jangan tunggu sampai ada keluhan apa gejala baru pergi cari dokter ya. Jangan takut periksa ya. Deteksi dini membuat pengobatan jauh lebih ringan untuk tubuh kita mungkin, dan juga untuk dompet kita ya. Dan jangan takutlah biopsi. Tidak mungkin karena dulu tuh jinak di biopsi terus jadi ganas. Bukan. Apalagi di Solis dan di Luma semua biopsi itu digandeng dengan imaging. Jadi kita biopsinya itu pakai teknik yang steril supaya untuk sel-sel tumornya itu nggak melari, itu hampir mencapai 0%. Iya, kalau dari dokter Teng sendiri message untuk wanita di luar sana tentang pentingnya menjaga kesehatan payudara. Sama dengan dokter Henry untuk pentingnya untuk wanita untuk memahami badannya sendiri.
Dan untuk juga lakukan gaya hidup yang sihat dan janganlah biarkan berat badan terlalu besar kerana obesiti itu juga risiko kepada kanker payudara. Thank you so much sekali lagi Dr. Teng, Dr. Henry sudah Terima hadir di kasih. Kompas TV. Penjabarannya luar biasa. Jadi kita paham ya sekarang saudara bahwa penting sekali untuk melakukan deteksi dini pada kanker payudara dan jangan takut screening payudara karena ini bisa sangat membantu dan meningkatkan peluang kesembuhan dari kanker payudara. Sekali lagi terima kasih. Tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan ini saudara. Tandanya saya Amanda Haj harus pamit undur diri. Dan semoga obrolan tadi bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.